Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya napas ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan bahagia lahir maupun batin. Pada kesempatan ini, pribadi akan menyampaikan betapa pentingnya jalur ihsan yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Seharusnya kita yang hidup di masa ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada jalur yang lebih mudah menuju pendakian rohaninya, yaitu pintu kesadaran. Dengan belajar metode zikir nafas sadar Allah yang telah kita ketahui keabsahannya, yaitu zikir melalui nafas. Karena nafas adalah suatu rahasia, bila kita tidak dipahamkan. Namun bukan rahasia lagi kalau kita sudah mengamalkannya. Nah, inilah suatu jalur ihsan dengan belajar metode zikir nafas. Karena spiritual dalam kehidupan nyata kita ini harus kita lakoni. Pintu ihsan akan membawa kita kepada kesadaran ruh yang sejati, yaitu ruhlah yang sangat dekat dengan Allah, karena Allah memberikan ruh kepada kita semua sebagai makhluk hidup yang harus kita imani dan harus kita lakoni segala amanah-amanahnya. Maka ketika keisanan kita sudah tercipta, hidup ini akan teratur dan dipahamkan akan makna tujuan hidup kita sebagai manusia, yaitu kembali kepada yang menciptakan. Maka ibadah ihsanlah yang tidak pernah mengharapkan suatu imbalan apapun, karena ihsan suatu perilaku yang benar-benar ikhlas tanpa embel-embel. Itulah ibadah ihsan. Dengan belajar metode zikir nafas, insya Allah dalam pendakian rohaniah kita akan menemukan pintu ihsan menuju alam ilahiyah. Karena jika kita belajar ketuhanan dengan teori atau kitab-kitab lain, sekedar membaca, itu akan membuat kita sekedar meyakini dan mengimani, yang akhirnya menerka-nerka Tuhan itu di sana. Nah, Tuhan itu begitu begini. Itu adalah suatu imajinasi alam pikiran. Namun dengan pintu ihsan
kita akan meyakini dan dipahamkan oleh Allah bahwa Allah Maha Dekat, bahwa Allah itu tidak pernah jauh dengan makhluk-makhluknya. Kuncinya di sini menyadari Allah Maha Dekat, menyadari selalu bersama Allah, dan menyadari di sebalik semua ciptaan itu ada Allah. Maka tumbuhlah keisanan kita sebagai hamba Allah dan beribadahlah secara ihsan. Ibadah yang tidak mengharap pahala dan mengharap surga, akan tetapi selalu tunduk dan takluk kepada Allah yang memberikan amanah kepada kita sebagai hambanya. Maka dengan keisanan kita sebagai hamba Allah yang terpilih dan dikasihani oleh Allah, intinya kita jangan sia-siakan segala perintah-perintah Allah itu harus segera kita tunaikan. Karena dengan belajar metode zikir nafas menuju pendakian rohaninya secara ihsan, Allah akan memberikan dan pemahaman keilmuannya langsung dari Allah, bukan melalui alam pikir, bukan melalui alam rasa lagi, tapi nyata, real adanya. Maka dalam pendakian rohaninya kita harus teguh pada pendirian dan yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah. Tapi keyakinan itu bukan untuk diucapkan, tapi keyakinan itu dinyatakan dalam laku perjalanan rohaniah kita. Nah, peran sang jiwa sebagai ihsan menuju ketuhanan harus benar-benar kita bersih dalam ibadah lahiriah kita, yaitu bersihkan pandangan kita, bersihkan pendengaran kita, bersihkan penghirupan hidung kita, bersihkan bahasa dari mulut kita. Kita satu padukan menuju ibadah batiniah, yaitu satu dalam napas, Allah. Maka keisanan itu akan tercapai dengan kerelaan dan keriduan serta pengorbanan ibadah kita lahir maupun batin. Maka pintu keisanan adalah menuju kesadaran yang hakiki. Hati, perasaan, akal, pikiran, semua itu diliputi oleh kesadaran. Gerak, langkah, ucap, pandangan, pendengaran, penghirupan, kesadaranlah yang mengetahui, dan kesadaranlah yang mengawasi. Kesadaran itu di luar dan di dalam, dia selalu mengetahui, dia mengawasi. Inilah pintu ihsan menuju kesadaran yang hakiki, yang harus kita tempuh sebagai hamba Allah yang sejati, yang beribadah kepadanya
tanpa mengharapkan sesuatu. Namun pengorbanan lain yang harus kita buktikan sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini. Maka dari itu, ketika puncak keisanan kita menuju pintu kesadaran yang hakiki, maka disitulah kita akan dipahamkan dengan sadar Allah, menyadari Allah dalam eksistensi kehidupan yang nyata kita. Maka perjalanan rohaniah kita itu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, aplikasikan dalam ibadah lahiriah kita. Maka dari itu, belajarlah ketuhanan yang sebenar-benarnya, bukan katanya lagi. Dengan pendakian rohaniah laku kita dalam sehari-hari, buktikan hanya untuk menuju Allah dan karena Allah, dan akan kembali kepada Allah. Maka pintu ihsan ini salah satu jalur atau salah satu jalan menuju Allah yang sebenar-benarnya. Dengan belajar metode zikir nafas, insya Allah kita akan dipahamkan dan kita akan diajari langsung oleh Allah dengan kesadaran yang meliputi lahiriah dan batiniah kita, yaitu menuju sadar Allah. Sampai di sini dulu apa yang pribadi sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita dalam belajar ketuhanan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.